Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kali ini datang lagi di Pikom Lodaya. Masih dengan tema sebuah power kecil mungil namun memiliki kekuatan yang luar biasa. Pada video kali ini yang datang adalah power dengan daya kekuatan power TPA 3116D2 dengan daya kekuatan 150 watt plus 150 watt dengan tipenya XHM569. Ini model baru dengan tipe model baru. XHM569. Pada power class D ini menggunakan sistem PBTL, power BTL. Ini sistemnya adalah PBTL. Masing-masing channel menggunakan sistem PBTL. PBTL ini adalah sistem di atasnya BTL. Ini sistem yang lebih baru lagi dari BTL. Zaman sekarang di power class D build up ini sudah ada sistem PBTL. Power ini menggunakan dua buah IC TPA 3116D2 yang bekerja sendiri-sendiri, bekerja masing-masing. Di sini ada dua buah, satu di sini dan satu lagi di sini. 1, 2. Jalur kiri dan jalur kanan menggunakan sistem mono. Masing-masing per IC ini menggunakan sistem mono, dikeluarkan satu channel. IC yang satunya lagi di sini menggunakan sistem mono, dikeluarkan satu channel. IC-nya bekerja sendiri-sendiri. Power ini cukup kuat. Power ini menggunakan dioda SS54 berjumlah 2 biji, dioda 5 ampere 2 biji, kalau di total 10 ampere. Power ini menggunakan tegangan 12 sampai 24 volt DC single. Bila langsung itu tadi untuk tegangan SMPS yang sudah DC. Bila menggunakan trafo itu adalah tegangan VAC, volt AC. Berhubung di sini sudah ada diodanya, maka bisa disuplai langsung tegangan AC dari trafo. Kalau tegangan dari trafo, tegangannya rekomendasi saya 9 volt. Ini pada tulisan trafo 9 volt sampai 17 volt AC. Kalau DC-nya 12 sampai 24 volt DC single. Untuk tegangan rekomendasinya, power ini berada pada tegangan kerja 22 volt sampai 24 volt. Itu sudah bisa menghasilkan tenaga atau kekuatan yang maksimal. Untuk ampernya, rekomendasi agar menghasilkan kekuatan yang maksimal, rekomendasi 10 ampere
rekomendasi minimal 10 ampere. Untuk maksimalnya tak terbatas, berapa ampere pun bisa karena di sini sudah ada dioda pembatasnya, jadi bisa dan aman. Untuk jalur tegangan suplainya berada di sini, pemasangan kabelnya. Di sini di PCB di bawah ini ada tulisan VCC GND. Ini adalah VCC ini untuk voltasenya. Untuk yang GND ini adalah groundnya. Suplainya plusnya di sini untuk plus ini biasanya pakai kabel yang warna merah. Untuk ground ini memakai kabel yang warna hitam, itu standar internasional. Dari suplai di sini menuju dioda di sini, setelah itu menuju ke elko. Power ini menggunakan 6 buah elko. Elko-nya kapasitasnya 330 mikro, 35 volt dikali 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. (330 mikro dikalikan 6 sama dengan 1980 mikro. Ya kurang lebih kalau di total jumlah 6 elko ini kurang lebih 2000 mikro. Dengan suplai tegangan tandon di elko-nya menggunakan 2000 mikro. Power ini pada jalur audionya juga diperkuat dengan adanya sistem op-amp. Untuk rangkaian sistem op-amp-nya berada di sini. Di sini ini jalur tegangan untuk op-amp, di sini adalah sistem untuk op-amp-nya. Di sini sistem untuk op-amp-nya. IC op-amp-nya ini menggunakan IC TL074C. Di dalam satu IC ini terdapat quad op-amp. Jadi di dalam IC ini sudah terdapat 4 op-amp. 4 op-amp yang digunakan untuk 2 buah IC di sini, memperkuat 2 buah IC. Jadi masing-masing dari IC op-amp ini mendapatkan dual op-amp. Perkuatan 2 kali op-amp, 2 kali master. Jadi power ini bisa menghasilkan kekuatan yang cukup kuat. Ke sebelah kirinya lagi di sini ada potensio variabel atau namanya trimmer. Trimmer di sini berfungsi sebagai pengaturan dari volume power. Pada bawaan pabrik ini biasanya pada setelan 50%. Ini untuk L, ini untuk R. Atau sebaliknya, ini untuk L, ini untuk R, sama saja. Ini untuk volume semua. Jalur kiri dan jalur kanan. Ini menggunakan trimmer dengan kode 102. 102 ini ukurannya 1 kilo. Bila menggunakan tune control, maka untuk volumenya bisa diikutkan jadi satu dengan tune control. Sedangkan untuk volume pada trimmer ini bisa diatur ke
maksimal ke yang paling maksimal, sehingga volume hanya satu saja ikut pada tune control. Begitu juga bisa. Di sini ada soket 3P. Di PCB di bawahnya soket, di situ ada tulisan LGND R atau L ground R. Di sini ada 3 jalur. Yang L ini biasanya kabel warna putih, yang ground ini biasanya kabel warna hitam, yang R ini biasanya kabel warna merah. Untuk 3 soket ini ada jalur audio input, misalnya dari input musik ataupun audio Bluetooth, perangkat Bluetooth, semua audio masuk ke sini, atau preamp, penguat mic juga masuk ke sini lewatnya jalur ini. Pada jalur outputnya di sini ada 2. Ini adalah jalur untuk ke speaker. Di sini ada out L, ada plus, ada min. Untuk jalur min di sini ini bukan jalur ground. Ini berbeda dengan jalur ground. Ini jalur min speaker. Untuk jalur plusnya ini di sini. Ini biasanya menggunakan kabel warna merah yang dihubungkan ke terminal speaker yang warna merah. Untuk jalur min yang di sini, ini biasanya kabelnya warna hitam. Ini terhubung ke speaker, terminal speaker yang warna hitam. Di sini ada out R, jalur kanan. Ada plus, ada min. Ini untuk jalur plusnya, ini biasanya kabelnya warna merah, dihubungkan dengan speaker, terminal speaker warna merah. Yang min, ini min speaker, ini biasanya menggunakan kabel warna hitam. Ini dihubungkan ke terminal speaker yang warna hitam. Untuk rangkaian speaker ini rekomendasinya pada rangkaian 4 ohm. Jadi per channel main di 4 ohm itu sudah menghasilkan kekuatan yang maksimal. Untuk jumlah speaker ini bisa ngangkat hingga 4 speaker. Masing-masing per channel 2 speaker 8 ohm dipasang secara paralel. Untuk ukuran speaker ini bisa mengangkat speaker hingga 18 in. Jadi power ini bisa mengangkat speaker hingga 18 in 4 biji. Bekerja rekomendasi pada rangkaian 4 ohm. Untuk rekomendasi, kesimpulannya untuk rekomendasi tegangan, pada tegangan untuk volt DC-nya 22 sampai 24 volt DC, itu bila menggunakan SMPS. Untuk ampernya rekomendasi minimal 10 ampere. Untuk rangkaian speaker rekomendasi main di 4 ohm, bisa ngangkat hingga 18 in 4 biji. Sekarang kita akan mengukur untuk dimensinya. Dimensi pada power ini untuk panjangnya, panjang dari PCB-nya
Ini panjangnya 10,4 cm. Untuk lebarnya ini lebar dari PCB-nya 6,8 cm. 6,8. Untuk tingginya, ini posisi paling tinggi berada pada soket terminal speaker. Untuk tingginya kurang lebih sekitar 1,7 cm, kurang lebih 1,7 cm. Ya, itu tadi untuk dimensinya, cara pemasangannya, dan rekomendasinya. Untuk pada bagian pinggir di sini ada lubang 1, 2, 3, 4. Ada 4 lubang di sini. Ini biasanya dipakai untuk tempat baut ataupun tempat pengunci untuk memasang, meletakkan atau mengunci power ini pada box power ataupun pada sebuah papan. Power ini cukup mungil dan cukup kuat. Bagi kawan-kawan yang minat dengan power ini, bisa membeli di toko Pikom Lodoyo. Untuk link pembeliannya sudah saya sertakan di deskripsi video di bawah ini. Bisa membeli melalui Shopee, melalui Tokopedia, ataupun melalui Bukalapak. Untuk yang mau datang langsung juga bisa. Pikom Lodoyo buka jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Untuk harganya bisa dilihat di toko online saya, bisa dilihat di Shopee, di Bukalapak maupun di Tokopedia. Atau bisa juga langsung WA di nomor WA saya yang ada di deskripsi video di bawah ini. Untuk harga bisa ditanyakan langsung. Untuk pertanyaan harga ini tidak dijawab di komentar. Harganya bisa langsung tanya lewat WA ataupun langsung bisa dilihat di toko online saya yang di Shopee, Bukalapak ataupun Tokopedia. Bagi kawan-kawan yang ingin mengetahui update terbaru, stok terbaru Power Class D ataupun produk-produk digital yang lainnya dari Pikom Lodoyo, jangan lupa di subscribe channel ini, klik tanda lonceng, aktifkan notifikasinya, klik tanda jempol ke atas apabila Anda suka dengan video-video dari Pikom Lodoyo. Harganya sangat murah. Harga di Pikom Lodoyo harganya sangat miring, bahkan sangat guling karena sangat murahnya. Harga sangat murah, harga paling murah.
Untuk stok-stok bisa ditanyakan langsung melalui WA ataupun dilihat langsung di toko online untuk stok-stok produk-produk yang lainnya juga, karena stok di Pikom Lodaya itu gampang diserbu para bakul. Jadi stok setiap saat bisa berubah. Ya, sekian kawan-kawan. Bila minat silahkan diorder. Semoga penjelasan ini tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.